Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik, sampailah kita kepada acara inti dari kajian Ba'da Subuh pagi ini, yaitu mendengarkan dan menyimak uraian surat Al-Kafirun ayat 2 sampai dengan 4. Sebelumnya, marilah kita sapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Buya? Semoga Buya Alhamdulillah sehat selalu selalu. bahagia, selalu sehat. Baiklah gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga, Buya. Alhamdulillah. Gimana rasa Baika? Seminggu di camp, seminggu di pelatihan apa rasa Baika? Alhamdulillah menyenangkan, Buya. Alhamdulillah. Baika dari mana asalnya ini? Dari pesisir selatan, dari UIN Imam Bonjol, Buya. Alumni Painan Padang. ya, Painan. Iya, Painan, Padang. Semoga banyak orang Painan yang muncul nanti ya Baika ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mulai lagi Baika. Iya, Buya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang damai ini, pagi yang sejuk ini, Allah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa hadir bersama-sama untuk mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Alhamdulillah. 1:5. Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak pernah kita minta. Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Dan kita pegang nikmat ini sampai akhir hayat kita. Kita malah kita wasiatkan kepada anak cucu kita agar tetap berpegang pada agama Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridha. Kemudian Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat iman. Dengan nikmat iman, mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita untuk bangun bertahajud. Mudah bagi kita untuk datang ke masjid. Mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita gunakan di jalan Allah. Mudah, karena faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita mampu melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik, dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini merupakan modal awal, modal yang sangat penting bagi kita dalam memperbanyak bekal amal soleh kita dalam rangka kita menghadap Allah. Karena bekal sebaik-baiknya adalah bekal takwa, amal soleh dalam menghadap Allah. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini, kita Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu, nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hanya kepada orang-orang pilihan. Dan salah satu orang itu adalah kita semuanya. Kita bersyukur. Allah pilih kita. Betapa banyak orang saat ini, pagi ini terhalang untuk mempelajari Al-Quran. Terhalang karena jabatan, terhalang karena harta, terhalang karena popularitas, dan terhalang banyak. Alhamdulillah pagi ini tak satu pun yang menghalang kita. Karena dunia ini hanya sebuah hiasan. Di dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara. Bagaimana kita lulus ujian apa tidak. Jadi alhamdulillah Allah singkirkan itu dari kita semua. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur.
hamba yang paling bersyukur. Selawat dari salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung, ya Allah utus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Dan tadi tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka pada datangnya Nabi Muhammad bisa membedakan mana yang salah dan benar. Dan kita berharap kelak nanti dia melisap, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita. Dan kita pun bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surganya Allah pun kita bermohon kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Tetanggakan kami dengan orang yang paling agung yang pernah ada di muka bumi. Nah, apa modal kita? Apa alasan kita berdoa kita seperti itu? Alasan kita cuma satu, Pak. Kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan menyatukan nanti di surga orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita mencintai Rasulullah. Tandanya kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Kita mencintai Allah. Semua perintah Allah senang kita melaksanakan. Kita tidak pernah terpaksa untuk taat kepada Allah. Kita justru bahagia taat kepada Allah. Itulah modal kita. Dan kita berharap seperti kita di surga tetangganya Rasulullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kami dari Akademi Al-Quran Al-Sani mencoba memberikan sumbangsih kepada umat. Bermula dari galaunya kami melihat generasi muda yang banyak sekali tantangan dan rintangannya. Bagaimana dengan ekonominya, susahnya mencari lapangan pekerjaan. Bagaimana dengan pergaulan bebasnya, LGBT-nya, dan pergaulan yang bebas semuanya. Kemudian bagaimana perusak akidah, pemurtatan terjadi di mana-mana. Kami merasa terpanggil untuk memberikan sesuatu kepada generasi muda kami, generasi muda umat. Maka kami membuka kelas khusus untuk liburan sekolah, kami buka kelas untuk mahasiswa. Karena kalau dicampur mahasiswa dengan Bapak Ibu, sedikit ada gap. Jadi kami mengkhususkan setiap nanti liburan, kami khusus menerima pelajar dan mahasiswa. Mereka adalah generasi muda kita. Mereka pintar semuanya. Kita bangun ke akidah mereka. Nah, kami punya cuman metode Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pemahaman Al-Quran dia bisa menjaga diri, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Sekarang informasi berseliweran, ada informasi tentang A, tentang B. Kalau kita tidak saring-saring, maka bisa anak kita terjerumus. Nanti itu sekali lagi kami mohon doa dan dukungan dari Bapak semuanya bahwa kami mencoba memberikan warna kepada generasi muda kita. Dan itu sudah hadir di depan saya 3 orang kakak adik. Saya berterima kasih kepada saudara bapaknya yang sudah mengirim anak sini. Ini saya sapa dulu. Buka mic-nya. Siapa juru bicara? Saya sapa dulu Mbak Afika. Assalamualaikum Mbak Afika. Waalaikumsalam ya. Mbak Afika yang paling tua di sini. Iya, ya. Oke. Sekarang Mbak Afika di mana kita cari? Mbak Afika di mana kegiatan sehari-harinya? Saya kuliah. Oh, kegiatan saya. Kegiatan sehari-hari Mbak Afika sekarang mahasiswa. Iya, Bu ya. Di mana mahasiswanya? Di Universitas Andalas di Padang. Oh, Unan ya, alhamdulillah. Nanti Mbak Afika ajak Unan, masih teman-teman Unan ya untuk belajar sini ya. Baik, Bu ya, insya Allah. Mbak Afika, bagaimana kronologis Mbak Afika masuk ke alasannya? Kok tiba-tiba ikut pelatihan ini? Nah, gimana historisnya? Awalnya tahu dari paman Madang sama Majid. Terus katanya ada belajar nih gramatika Al-Quran. Terus kami coba lihat bagaimana kan mulai tertarik bagaimana sih gramatika Al-Quran itu. Nah, dari situlah jadi kita penasaran bagaimana untuk menguraikan ayat. Ya. Kok tiba-tiba 3 orang sekaligus gimana? Mbak Afika ngajak adik atau memang orang tua menyuruh semuanya? Semuanya aja deh. Oh gitu ya. Karena Jadi, mau mulai libur juga kan semuanya. oh iya. Nah selama belajar
Mbak Fika. Ini kan Mbak Fika 2 ya. Yang nomor 2 siapa? Afika nomor 2, Syakira nomor 3, Hasyif nomor 4. Oh, berarti ada di atas satu lagi ya. Ada dia. Alhamdulillah. Coba diceritakan adik Berubah nama mati. nomor 2 dan nomor 3 di mana sekolahnya, berapa usianya? Silakan Mbak Fika dulu. Adik Adik kedua, adik teman saya Syakira, itu dia sekolahnya homeschooling. Umurnya sekarang 16 tahun. ya. Terus adik paling terakhir Hasyim Abdurrahman, sebelah kiri saya. Umurnya 14 tahun dan sekarang kelas 3 SMP. Oh, saya dengar juara ya. Apa Bu ya? Mas Hafiz-nya juara kelas ya. Iya Bu ya. Juara Oh, saya lihat kalian pintar sekali bilang Mas Hafiz nih. Saya pesan juga kepada Bapak Hafiz ini kalau Hasyim. bisa, Asif. Kalau bisa dilanjutkan aku nanti di rumah ya, dikawal ya, supaya nanti dunianya mantap, akhiratnya mantap. Jadi seorang insinyur yang soleh, yang paham Quran, seorang dokter yang paham Quran. Nah sekarang ya saya baru melihat, saya belum menemukan orang yang bisa memahami Quran. Dia seorang sarjana sekaligus paham dan belum pernah ketemu saya. Mudah-mudahan Mas Asif ini orang pertama nanti pas dilantik sarjananya dia betul-betul paham sekali dengan Quran. Betapa bangganya kita ya. Baik, ayat yang latihan kita pagi ini sudah apa yang mau dibahas nih, Pak Fika? Al-Kafirun ayat 2 itu terakhir. Ayat Oke. Al-Kafirun ayat 3 Syakira dan Al-Kafirun ayat 4 Afika. Oke. Kalau gitu siap ya. Insyaallah. Oke. Kami tonton bersama, ada 207 orang yang menyaksikan Mbak Afika CS tampil sekarang. Oke ya. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Mbak Afika. Saudara, siapa yang mau ngomong duluan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kepada kajian rutin ba'da subuh ini. Salawat beserta salam kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Hasyif Abdurrahman Yasyafa. Saya akan menguraikan surah Al-Kafirun ayat kedua dan akan dilanjutkan oleh kakak saya Husna Syakira Yasyafa yang akan menguraikan surah Al-Kafirun ayat ketiga dan dilanjutkan oleh Husna Fiqah Yasyafa yang akan menguraikan surah Al-Kafirun ayat keempat. Baiklah, saya akan langsung saja saya bacakan ayat yang akan kami uraikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Baiklah, langsung saja saya penggalkan ayat yang akan saya bawa. La a'budu ma ta'budun. Jika dilihat di sini ada 4 penggalan. Penggalan pertama yaitu adalah la, penggalan kedua a'budu, penggalan ketiga ma, dan penggalan yang terakhir, penggalan keempat adalah ta'buduna. Penggalan pertama yaitu la. La bentuknya adalah huruf yang artinya adalah tidak. Penggalan kedua a'budu, bentuknya adalah KKSAD yang ditandai oleh alif dan dhammah pada dalnya. Pelakunya adalah ana, akar katanya adalah abada,
dan polanya adalah fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 252 yang artinya adalah aku sedang atau akan menyembah. Penggalan ketiga adalah ma, bentuknya adalah huruf, artinya adalah apa yang. Yang terakhir adalah penggalan keempat adalah ta'buduna, bentuknya adalah KKSAD yang ditandai oleh ta, waw sukun, dan nun pada akhirnya. Pelakunya adalah antum, akar katanya adalah abada, polanya adalah fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 252 yang artinya adalah kalian sedang atau akan menyembah. Jika disimpulkan, maka ayat ini arti keseluruhannya adalah tidaklah aku akan menyembah apa yang kalian sedang sembah. Baiklah, lanjut langsung saja dipersilahkan kepada Husna Syakira Ya Syafa yang akan menguraikan surah Al-Kafirun ayat ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan surat Al-Kafirun ayat ketiga terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Di sini saya membagi menjadi 6 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua la, penggalan ketiga antum, penggalan keempat abduna, penggalan kelima ma, dan penggalan terakhir a'budu. Untuk penggalan pertama adalah wa dalam bentuk huruf yang artinya dan. Penggalan kedua dalam bentuk huruf yang artinya tidak. Penggalan ketiga antum dalam bentuk kata ganti yang artinya kalian. Penggalan keempat abiduna dalam bentuk KBTA subjek jamak. Akar katanya abada, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 252 yang artinya para penyembah. Penggalan kelima ma dalam bentuk huruf yang artinya apa yang. Dan penggalan terakhir, penggalan keenam a'budu dalam bentuk kakak SAD. Dengan ciri alif di awal dan domah di akhir dengan pelaku ana, akar kata abada, wala fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 252 yang artinya aku sedang sembah. Dari kesimpulannya, arti keseluruhannya, dan tidaklah kalian para penyembah apa yang aku sedang sembah. Sekian dari saya. Ayat selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak saya. Kepada kakak Afrika dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kafirun ayat 4 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Di sini saya membagi menjadi 6 penggalan, yang mana penggalan pertama adalah wa, penggalan kedua la, penggalan ketiga
ana, penggalan keempat abidun, penggalan kelima ma, dan penggalan keenam ambatum. Penggalan pertama wa, yang mana bentuknya adalah huruf dengan arti dan. Penggalan kedua la, bentuknya adalah huruf dengan arti tidak. Penggalan ketiga ana, dengan bentuk kata ganti dengan artinya adalah aku. Penggalan keempat abidun, dengan bentuk KBPA subjek tunggal, yang mana akar katanya adalah abada dengan pola kata fa'ala, dengan pola kata benda fa'ilun, yang mana artinya adalah penyembah pada Kamus Mahmud Yunus ayat 200 halaman 252. Penggalan kelima adalah ma, dengan bentuk huruf dengan arti apa ya. Penggalan terakhir adalah penggalan keenam adalah abatum, dengan bentuk KKL dengan ditandai tum di belakangnya dengan pelaku antum. Akar katanya abada, pola kata fa'ala dengan arti kalian telah sembah pada Kamus Mahmud Yunus halaman 252. Untuk arti keseluruhan Al-Kafirun ayat 4 adalah dan tidak aku penyembah apa yang kalian sembah. Arti keseluruhan ayat Al-Kafirun ayat 2-4. Ayat kedua adalah tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Ayat ketiga, dan tidaklah kalian para penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak penyembah apa yang kalian telah sembah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penguraian surat Al-Kafirun ayat 2-4 dari kami. Kami ingin mengucapkan kami bersyukur kepada Allah telah mengizinkan kami untuk menuntut ilmu di sini. Semoga menjadi berkah dunia dan akhirat. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Buya atas ilmu yang telah diajarkan kepada kami, yang awalnya tidak mengerti apa-apa. Alhamdulillah sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah mengerti gramatikal Al-Quran. Kami juga terima kasih kepada ayah, ibu, madam, maci, dan tante Yanti, dan keluarga besar Mazdi yang setelah mendoakan kami dan mendukung kami sehingga kami bisa tampil pada pagi hari ini. Sekian penguraian Al-Kafirun ayat 2-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pika boleh nanya nih, sebelum ini pernah belajar tempat lain nggak? Belum, Bu ya? Ketiga-tiganya nggak pernah belajar? Belum pernah, Bu. Baru pertama belajar gramatikal di Al-Sani ya? Iya, Bu. Nah, apa yang terasa Mbak Pika atau teman-teman atau adik-adik nanti ngomong selama pelajaran, pernah nggak merasakan berbeda dari pelajaran yang lain? Apa yang terasa? Banyak sekali mendapatkan ilmu yang awalnya nggak tahu apa-apa, lihat belum pernah belajar sama sekali bagaimana gramatikal Al-Quran. Selama 5 hari ini kami sangat banyak mendapatkan ilmu di Al-Hasani, di mana Buya mengajarkan kami dengan sabar dan mudah dimengerti. Nggak sulit ya? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Nanti Mbak Pika, apa berniat nanti setelah di rumah melanjutkan belajar dengan bekal yang sudah ada dari hari ke hari? Gimana rencana ke depan nanti? Insya Allah, Bu ya. Oke. Baik, saya sapa dulu nih orang tuanya dan Pak Yos Safran. Assalamualaikum Pak Yos Safran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya sehat walafiat dan ini saya merasa mengucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Buya nih sudah mengajarkan anak-anak
Alhamdulillah berkesempatan, ya Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa bergabung dengan camp yang Buya laksanakan dalam seminggu ini. Dan tidak lupa nih, kami sekeluarga juga mengucapkan terima kasih jazakallah khairan katsira kepada pamannya Afika dan adik-adik nih, kepada Om Makdang Muharman Mazni yang sudah memberikan informasi kepada kami untuk bisa mengikutkan anak-anak. Alhamdulillah nih, dari yang ada di rumah sekarang 3 nih Ustadz, Pak Buya. Kalau yang besar, yang tua itu alhamdulillah sudah berkeluarga, sekarang sedang sekolah nih di ngambil profesi dan masternya di Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah. Ya, jadi ya sekarang sedang bersitungkin lah kalau bahasa Minangnya gitu ya. Dengan suaminya. Dinda Yos sebagai Dita Iya. ya. Karena sama SMA 3 dulu ya. Alhamdulillah, SMA 3. Juga Unan ya. Jadi kita sama sejalur. Cuman bedanya kampus saya masih Jatim. Apa yang Dinda rasakan pada saat anak-anak tampil yang tadinya mereka belum pernah mengenal ini. Tiba-tiba tampil tadi mempersayat. Sementara anak-anak orang lain sedang ada di mall, sedang ada berenang-renang di tepi pantai, sedang bermain-main dengan kegiatan fasilitas yang diberikan orang tuanya. Sementara Bapak memberikan fasilitas ke anak belajar dengan Al-Quran, yang sama sekali mungkin nggak kebayang. Nah, apa yang pada saat mereka tampil tadi, apa yang Dinda rasakan mereka tampil? Ya, terasa terharu, Buya. Terharu karena terus terang saya dan istri mungkin dan keluarga besar ya sebelumnya enggak pernah mendapatkan mungkin kalau di masa kita itu ya zaman kolonial lah ya. Ya. Waktu itu kita hanya berpikir mencari ilmu. Mohon maaf ini bukan mau membela-bela ilmu, tapi waktu itu orientasi kita masih ya dunia lah, mencari yang berhasil itu adalah insinyur, yang berhasil itu adalah yang sukses itu adalah dokter, kan begitu. Tapi dalam perjalanan sebenarnya kami merasakan seperti rasanya ada yang tidak sesuai nih dengan apa yang difitrahkan kepada kita atau ditugaskan kepada kita gitu. Hanya kami sekeluarga mungkin kalau mau liburnya berorientasi kepada yang dikatakan tadi Bu ya, beribadah lah gitu atau mempelajari gitu. Itulah yang mungkin kami utamakan. Kalau kesempatan itu diberikan, itulah yang akan kami pilih gitu. Mudah-mudahan Buya dan dengan tim bisa memberikan juga menyebarkan metode ini, dan kalau juga berkesempatan kami sekeluarga dan anak-anak sesuai dengan kemampuan kami juga akan mencoba untuk mendiseminasikannya gitu, mensosialisasikannya, kalau bisa membantulah apa yang sudah Buya usahakan dan upayakan. Dinda Yos, saya berikan kesempatan Dinda Yos nyapa anak-anak sekarang. Silakan sapa anak. Bertanya kepada anak apa yang silakan sapa anak. Jazakallah. Ya, assalamualaikum Fika, Sakira, Hasif. Waalaikumsalam. Senang ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya kalian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih gimana, senang? Senang banget. Banget, alhamdulillah. Ya. Hasim ini pintar nih Bang Yos. Sangat pintar. Masya Allah, ya. Jadi kepintaran dia kalau terbuang percuma, tidak memahami Quran, nanti sia-sia kita. Amanah yang Dinda dapat dari Allah berupa anak yang pintar. Kalau dia tidak paham Quran, bagaimana pertanggungjawaban Dinda nanti? Betul. Nah, saya sarankan pada anak-anak yang pintar, jangan setelah dia nggak tahu apa-apa baru sekolah ke pondok, baru sekolah ke Quran. Tidak. Justru sebaliknya, karena dia pintar, dia wajib paham Quran. Iya. Itu anugerah. Kan ditanya nanti, setiap nikmat ditanya. Nikmat anak pintar, kau kemanakan? Yos, ketawa. Apa jawab Bang Yos nanti?
Iya. Ya, itulah Bu ya. Kalau kita ingat ke situ merasanya apa yang kita lakukan selama ini puluhan tahun gitu, belasan tahun rasanya kok salah arah nih ya. Harusnya kan seperti ya Buya sampaikan kalau kita mengingat itu rasanya sangat menyesal lah buang-buang waktu gitu loh. Apa yang sudah dan akan yang kamu kerjakan kalau Allah bertanya itu gitu. Rasanya mungkin tidak bisa terjawab. Mungkin menangislah kita gitu loh. Makanya rasanya saya dengan keluarga besar ini mencoba lah untuk kembali kepada tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita, beribadah kepada beliau gitu. Makanya kami keluarga juga kepada anak-anak gitu, kepada ponakan gitu, menyampaikan sebisa kemampuan kita untuk orientasi kita adalah beribadah dan bagaimana itu bisa kita lakukan setiap hari. Makanya pada anak-anak kalau mau libur boleh, liburnya dengan catatan kan begitu. Ya. Ini pagi ini hadir pecah rekor sampai 24 peserta. Jadi momen saya sapa dulu nih Pak Muarman. Ya Bang Yos. Assalamualaikum Pak Muarman. Waalaikumsalam Buya. Ini beliau ini termasuk yang getol ngajak keluarga. Nah, gimana nanti Pak Muarman kok terpikir ngajak anaknya Bang Yos? Iya Buya, kalau saya bercerita dari awal setelah mengikuti pelatihan Buya offline selama 3 hari, saya merasa bahwa ini hal yang mudah untuk mempelajari Al-Quran kalau ditekunin. Ya. Kemudian saya belum mengajak lagi itu keluarga yang lain karena masih masih melihat-lihat sambil terus belajar 3 kali seminggu sama Buya. Dan pada suatu waktu datanglah ponakan saya ke rumah, masih keluarga besar kita, masih sepupuan daripada Hasif ini. Istrinya ini adalah guru bahasa Arab di Jakarta. Kemudian saya lihatin buku-buku saya dan lain sebagainya. Madang baru segini aja belajar, baru beberapa bulan ini udah sampai di sini pelajarannya. Kok cepat sekali? Katanya. Kemudian saya suruh lihat ini gimana. Oh ini bagus Madang, terusin nih bagus. Sayang sekarang dia ada di Dubai ya. Jadi nggak bisa ngikutin acara ini karena perbedaan waktu gitu. Nah semenjak itulah saya bersemangat untuk mengajak teman maupun keluarga gitu ya. Dan alhamdulillah di sini sudah ikut kakak saya, mungkin ada di sini. Kemudian juga ada adik saya yang sudah ikut juga sama ipar saya satu gitu ya. Kemudian ada ini alhamdulillah atas support kedua orang tuanya mereka, Yos dan Denny, mereka akhirnya dikasih rezeki sama Allah untuk bisa mengikuti metode ini. Begitu Bu ya. Oke. Pak Muarman, ada yang mau disampaikan kepada ponakannya? Silakan. Ya. Bang sebelum disampaikan, saya Bang Yos terharu kemarin bagaimana Pak Muarman walaupun terpetik ya, ngantar laundry anak-anak ke Sentul ya. Saya lihat kemarin ada pakaian anak-anak yang sudah Pak Muarman yang bawa ya, cuci di mana? Iya Bu ya. Nah, itu terus terang itulah bentuk perhatian. Jadi bagaimana dukungan keluarga terhadap pelajaran anak itu nanti akan saya sampaikan, sangat berharga sekali. Itu membuat saya terharu sama Pak Muarman. Silakan Pak Muarman disapa. Jazakallahu khairan kasiran Madang. Jazakallahu khair. Silakan disapa kemenakannya Pak Muarman. Ini namanya anak di pangku kemenakan ya Pak Yos. Silakan Pak Muarman. Iya Bu ya, ini ketiga anak ini pintar-pintar nih Bu ya. Betul. Cuman Hasif memang dari kecil cita-citanya beda dengan yang lain. Beda dengan bapaknya nih Bu ya. Apa cita-citanya? Cita-citanya mau jadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Sangat mulia sekali itu. Ya Bang Asif, cita-citanya jadi imam Masjidil Haram. Amin, insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah dengar doanya. Silakan Pak disampaikan Pak Maman. Saya nggak bisa berkata lagi Bu ya. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat Bu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, itulah
bukti sayangnya paman kepada keponakannya ya. Pada saat orang lain membutuhkan dunia, malah ponakannya diarahkan ke akhirat ya. Semoga akan muncul Muhammad. Dan Pak Muhammad ini di Nayos banyak sekali membawa orang ke sini. Banyak sekali membawa. Jadi banyak. Ini beliau ini dibawa oleh Bu Yanti. Betapa banyaknya pahala Bu Yanti yang bawa Pak Muhammad. Pak Muhammad banyak membawa kakak. Mungkin saya sapa juga nanti kakaknya Pak Muhammad. Pak Ibu, sebentar Ibu ini sering bertanya juga. Bu Yul Marina Masni. Assalamualaikum Bu Yul Marina. Yul Marina Masni ada di tempat? Monitor? Gitu. Saya sapa dulu nih Pak Henmaidi. Assalamualaikum Pak Henmaidi. Beliau juga mengirimkan. Ini tetangganya di Nayos ya? Alhamdulillah sahabat ini Ustadz. Ya. Ya. Sahabat Tetangga. kebetulan ya. Kuliah kita sama tapi berbeda disiplin. Beliau mesin, saya sipil. Dan alhamdulillah beliau dapat 4 orang anak. Saya juga alhamdulillah diamanahkan 4 orang anak yang sama besar semua, 1, 2, 3, 4 dan susunnya juga sama. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu Pak Henmaidi. Assalamualaikum Pak Henmaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Alhamdulillah. Senang bertemu bapak-bapak nih orang-orang soleh. Bang Haikal itu pintar sekali dia, dan banyak improvisasi. Nah, kenapa Bapak tiba-tiba mengikutkan dia bersama Bang Hashim? Apa yang terpikir Bapak saat itu? Ya, kurang lebih mirip lah yang dari Pak Yos tadi ya. Kita ingin memberikan bekal kepada anak. Di rumah rasanya tak cukup, kita tidak mampu semuanya. Karena itu kita titip ke sekolah, kemudian ketika ada penambahan ilmu yang lain untuk melengkapi ilmu Al-Qur'annya, dapat informasi dari Pak Yos, Asif ikut nih sama Fiko sama Syakira. Awal-awalnya itu Haikal sama sepupunya ada rencana-rencana yang lain, tapi alhamdulillah akhirnya Haikal sendiri yang putuskan Haikal ikut Asif. Alhamdulillah. Bang Haikal muncul ke layar. Bang Haikal tolong temani si Asif. Siapa bapaknya? Bang Haikal? Mana Haikalnya? Haikal? Haikal? Mana Haikal? Oke, sambil nunggu. Apa kan sekarang bujang ganjing nih Pak. Apa nggak takut Bapak jangan-jangan aliran sesat? Nah, pernah nggak terpikir seperti itu Pak Henmaidi? Saya lihat dari postingan YouTube Buya. Ya. Jadi metode yang diajarkan ini sebetulnya polanya mirip dengan yang diajarkan dulu di kampung-kampung di Surau ya. Dimana kita belajar, namanya dulu ngaji ma'anah. Bedanya dahulu tidak dijelaskan ini fi'il, ini isim. Jadi langsung saja dibacakan oleh Buya gitu di kampung tuh. Tapi tanpa menjelaskan bahwa gramatikanya seperti ini fi'il mudhari, ciri-ciri ini itu sambil lewat saja tapi tanpa pernah itu sepertinya insya Allah ini sangat bermanfaat. Jadi nggak ragu lagi itu ya. Insya Oke, Allah. ini Haikal udah hadir ya. Haikal, assalamualaikum Haikal. Waalaikumsalam Buya. Oke, silakan disapa Ayah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haikal. Ini Haikal tadi udah bisa juga seperti tadi, cuma nanti mungkin setelah sampai di rumah, hari keberapa nanti Haikal yang tampil di rumah yang bapak-bapak. Nah kira-kira seperti tadi, apa yang Pak Henmaidi rasakan pada saat ini anak sama semuanya, sangat pintar. Melihat anak-anak kita mulai ayat yang saat ini anak-anak main game, anak-anak berpacaran, anak-anak pergi ke mall, anak-anak nyusahin orang tua. Sementara anak kita pada saat dia libur mau belajar Quran. Apa yang Bapak rasakan, Pak Henmaidi? Alhamdulillah luar biasa, insya Allah. Dan yang diberikan ini, ilmu yang Buya belikan ini kan alat nih, alat yang dapat digunakan sepanjang umur nih, insya Allah. Jadi meskipun itu hanya seminggu, tapi dasar-dasarnya sangat bagus, simple, mudah dipahami. Insya Allah untuk kedepannya, untuk
bekal hidup, mempelajari lebih jauh Al-Quran, alat ini mereka miliki dan bisa diasah terus. Luar biasa nih, Ustaz. Insyaallah. Nah, saya mendapat informasi dari Bang Yos ini. Pak, ini kan sekretaris di UNAN. Bagaimana dosen UNSI udah banyak datang. Masuk sini banyak dosen UNSI udah banyak. Nah, bagaimana kalau mencoba kita dosen-dosen UNAN? Ya, ada nggak terpikir oleh Pak Enmaidi ini? Bagus juga ini kita apakan ya Pak Yos ya? Insya Allah, insya Allah. Kalau itu saya sapa role model dulu ya. Saya sapa Pak Samsuryadi. Assalamualaikum Pak Samsuryadi. Pak Samsuryadi, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah dari Unsri. Sebentar saya lihat dulu mana Bapak. Saya mau pin Bapak dulu nih. Buka kamera Pak Samsuryadi. Sudah, Bu ya. Udah buka kamera, mana Pak Samsuryadi? Belum ketemu saya. Pak Samsuryadi, kok belum ketemu nih? Udah nih. Oke, Pak Enmaidi kita dialog. Pak Samsuryadi ini di Unsri. Ya, Pak Samsuryadi bisa kenalan sama Pak Enmaidi, Pak Samsuryadi. Ya, Assalamualaikum Pak Enmaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsu apa? Pak Samsuryadi. Samsuryadi. Salam kenal Pak. Fakultas apa Pak? Ya, salam kenal kembali Pak. Saya di jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Pak. Masya Allah. Unsri Pak. Universitas Wijaya. Beliau ini sedang mempersiapkan profesornya Pak Enmaidi. Masya Allah. Insya Allah lancar jadi mudah-mudahan. Kapan target profesornya Pak Samsuryadi? Ya, terima kasih Bu ya, Bapak Ibu doanya. Beliau sudah membawa Unsri kali ke Unsri Pak. Dan banyak peserta dari Unsri. Pak Prof CA, Profesor Dimar Salim, Pak Bu Eli Nasir. Banyak sekali. Banyak sekali dari Unsri. Beliau sudah membawa. Bagaimana Pak Samsuryadi bisa cerita dikit ke Pak Enmaidi tips Pak Samsuryadi membawa Al-Sadiq ke Unsri? Baik, Bu ya. Pak Enmaidi, Pak Yos, Pak Muhammad, adik sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dulu dari awal sebelumnya, saya tuh sebelum kuliah tuh ada kultum. Kuliah terserah antum lah, walaupun keterbatasan ilmu. Dan juga pernah belajar juga gramatikal ini di masih mahasiswa dulu lah dengan kawan-kawan IAIN, Bu ya. Ya, sampai i'rab, sampai mengulai. Tapi bedanya kalau dulu pakai bahasa aslinya tadi fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, nahi dan seterusnya. Nah, dari situ kami juga karena pembina kerohanian juga di fakultas, mahasiswa-mahasiswa saya ajak gitu, saya tantang dulu. Siapa yang bisa menuliskan bismillah? Oh, betul semua. Coba tuliskan Al-Fatihah gitu, tanpa melihat teks atau Al-Quran. Dulu kan karena pembina kerohanian nih. Jadi Nadwa nama. Jadi ternyata banyak pasal auzubillahi minasyaitonirrajim tidak bisa ini, termasuk dosen juga. Nah, padahal kita ini muslim, saya bilang kan, saya sampaikan teman. Sementara ini kitab kita di dalam Al-Baqarah beda dengan kita dosen buku ini belum tentu betul 100%, ini perlu diujuk lagi, penelitian perlu kita cek lagi, dan penelitian itu memang dari sananya begitu, hanya mengungkap ulang. Nah, kenapa tidak kita seperti Al-Alaq ayat 8 saya sampaikan, inna ila rabbika ruj'a, kembali lagi rujuk ini ke Quran ini, seperti itu. Maka dari situ kuliah 7 menit sebelum kuliah sesungguhnya mata kuliah komputer matematika itu, ke mahasiswa, ke dosen, setiap pertemuan juga, Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan sampai sekarang juga kadang-kadang kalau pendoa ada, nah saya ini diminta doa gitu ya, walaupun basic saya ada agama nih, SD, SMP, SMA, matematika, S2, S3-nya ilmu komputer gitu. Nah, seperti itu. Karena kita menunjukkan bahwa sebagai muslim, itulah pegangan kita, pedoman kita kepada teman-teman. Ayo sama-sama. Nah, kami di Lembaga Pengabdian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, setiap Jumat kami buat itu juga. Buya Rijal pernah ngisi 1 kali. Ya ini Pak, ini apanya? Sertifikatnya. Ya. Dari Unsri Pak Samsuryadi Pak. Ya, kita buatkan piagamnya.
Termasuk alhamdulillah kami diminta bantu buat piagam-piagam kita pagi ini, adik-adik nanti kita buatkan piagam. Semua piagam Ya, Pak Samsudin. berbagi, sinergi kita semua ini ya sambil saling mengajak ini. Ya, alhamdulillah anak saya 3 perempuan, 2 laki-laki di pondok semua juga. Ada Gontor 2 ini. Ada yang di Palembang. Jadi selalu selain kita mengajak dan mencontohkan ya, mungkin Pak Muhammad, Pak Mehdi, Pak Yosa mencontohkan kita juga. Kita perlu juga berkebahagiaan, saya juga menunjukkan bahwa menerapkan Al-Quran juga bukan untuk menghafal saja. Saya contohkan juga masalah waktu, masalah ibadah, masalah sedekah. Nah ini di kawan-kawan unsi juga kita ajak. Dan saya selalu mengajak juga, termasuk kalau belajarnya ketemu. Nah, walaupun mungkin mereka belum ikut ke Buya ini. Seperti itu. Nah, itu yang kami coba. Mungkin kita pencontohan ya, Pak Hendy, Maidi, Pak Yusuf, Muhammad. Apalagi saya alumni UNAN, Pak Hendy, saya alumni UNAN. Usia aja masuk, bilang kenapa UNAN? Ya bisa aja diberikan kurikulum untuk dosen-dosen dulu. Saya pernah waktu Pak Weri jadi rektor. Weri itu kan angkatan saya. Saya tantang Pak Weri. Pak Weri, bagaimana kalau Pak Weri mengumpulkan dosen-dosen itu untuk kita berikan gramatika Quran? Jadi sehingga pada saat beliau jadi dosen ada unsur sedikit ada arahan kepada agama. Nah, itu mungkin nanti CRP Pak Henmaidi gitu ya. Pak Henmaidi kan sekretaris di mana Pak Yos? Ya, beliau sekretaris universitas. Ya. Jadi kurikulum di UNAN wajib memahami Quran. Jadi ada 1 semester 3 SKS yang gramatikal Quran. Gitu ya bisa Bang Yos? Ya bisa. Bisa. Tapi nanti ditelepon oleh orang musik. Nggak boleh. Ya, dan kita bersama. Baik, Bapak Ibu semuanya ya. Tadi kami sedikit memberikan warna lah pada remaja kita, kami dari Al-Saki dan tim. Saya sekali lagi minta terima kasih. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari Bapak-Bapak Ibu semuanya. Terutama tim kami, Meli, Diri, Bu Sispa, Bu Ira, semua teman-teman Pak Budi yang sudah mendukung kami. Lagi kami mempersembahkan bukan lagi kepada pribadi, bukan lagi orang per orang, tapi kita sudah memberikan kepada umat. Kalau generasi muda kita tidak memilih, oh ini orang Padang, Jawa enggak. Kami memberikan, kadang-kadang dari peserta kita dari luar negeri pun ada, Pak. Jadi melalui gramatikal Al-Quran Tulasani, kami sedikit memberikan apa yang ada pada kami yang Allah titip. Saya merasa ada amanah dari Allah pada saya. Amanah menjaga Quran. Bagaimana lika-liku saya dulu mencoba terjun total ke Al-Quran, saya tinggalkan hirup pikuk dunia saya. Saya kepala kantor di BUMN yang cukup besar. Jabatan saya kepala kantor mungkin kalau nggak berhenti mau mungkin direksi itu dari tangan. Tetapi melihat fenomena yang saya temukan, tidak ada satu orang pun yang dari umum memahami Quran. Saya ada dari 2004, histori saya Pak Henmaidi, Pak Yos. Saya melihat di lapangan ya, setiap saya lihat orang baca Quran, saya tanya, paham nggak dia baca? Nggak paham, Pak. Kecuali kalau orang pondok, saya nggak tanya. Mereka berasal dari pondok, saya nggak tanya, Pak. Kenapa saya nggak tanya? Kalau dari sekolah agama, saya tanya Quran, dia nggak paham, Pak. Saya marah, Pak. Bahasa saya smackdown dia nanti. Jadi saya nggak nanya, saya anggap aja dia bisa. Nah, yang saya survei adalah orang-orang umum. Seperti Pak Yos ini saya survei, Pak Henmaidi saya survei. Nah, belum bisa memahami Quran. Yang saya belum ketemu, Pak. Yang bisa memahami Quran nggak ada. Apa yang dibaca, paling terjemahannya apa? Baca aja terjemahannya katanya. Nah, dan yang kedua, pas baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacakan 2000-an kali, kita Muslim. Pada saat dia menulis Al-Fatihah nggak ada yang bisa. Saya belum menemukan orang yang bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Tidak benar. Maka Samsul Riyadi tadi lakukan survei dengan begitu. Itu nggak ada ketemu, Pak. Sampai saat ini belum ketemu saya. Padahal yang dibaca sehari-hari adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belum ketemu Pak Henmaidi. Nah, sejak itulah saya terjun bebas saya ke Al-Quran. Memberikan semacam warna. Itu background saya. Akhirnya saya kan seorang akuntan, Pak. Saya tamatan UNAN tahun 87. Nggak pernah tahu tentang Quran. Tetapi karena melihat fenomena dan mungkin panggilan Allah juga ya. Saya bersyukur Allah berikan kepada saya semacam kondisi yang mana saya harus terjun ke Al-Quran. Itulah yang latar belakang ini. Jadi betul-betul prihatin kita dengan umat Islam yang tidak paham Quran. Bagaimana umat Islam nggak paham Quran, Pak? Sementara Quran adalah
way of life kita, adalah SOP kita, adalah rujukan utama kita. Bagaimana kita memandang hidup ini dengan Quran, Pak. Nah, itu yang kita nggak pahami kemana. Saya menganalisa waktu itu, Mami Pak izin saya sebentar ya. Saya menganalisa saat itu bagaimana seorang pekerja kantor tidak paham tentang ketentuan kantornya. Pakai baju putih, celana biru, dipakainya nanti celana jeans. Pakai sepatu hitam, dipakainya sandal jepit. Dipecat dia, Pak. Kalau dia nggak tahu SOP kantornya, pasti dia 3 hari cuma dipecat. SOP kantor yang kecil aja kita harus paham. Bagaimana SOP bumi dan CC. Masa sih nggak ada SOP? Nah, kita nggak tahu SOP apa jadinya. Itu aja background singkat saya, makanya waktu itu saya langsung terjun ke Al-Quran total, Pak. Jadi insya Allah mungkin nanti di lain kesempatan saya akan dialog dengan Pak Yos dan Pak Emedi. Dan saya akan sana habis DPRA nanti saya akan Padang, Pak. Mudah-mudahan kita jumpa di Padang. Di Padang ada perwakilan kita, Pak Adriel, Pak. Insya Allah jumpa kita di Padang. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu tadi penampilan kami. Pesan saya kepada anak-anak, jangan sampai berhenti di sini ya. Ini adalah langkah awal kalian memahami Quran. Jangan berhenti, jalan terus. Perlu saya titip sama Bang Yos dan Pak Emedi, kawal mereka. Berikan waktu mereka tiap hari setengah jam aja duduk di meja membahas Quran. Kalau dia tidak belajar, bisa dia ujian. Dia nggak belajar. Bapak kan kawal, marah. Woi, kamu bisa ujian, belajar. Ini ujian itu cuma sebentar, Pak. Hanya dunia. Sementara ini ujian dikubur nanti. Yang akan menentukan masa depan panjang dan masa depan Bapak. Kalau seorang anak paham Quran, apa yang terjadi pada bapaknya? Maka orang tuanya otomatis diberikan permata dari mutiara di surga. Mahkota permata. Itu baru anak paham Quran, Bapak udah dapat fasilitas itu. Apa nggak senang kita anak-anak kita paham Quran? Jadi saya titip ke Pak Henmaidi dan Pak Sapa dan semua anak-anak yang sudah belajar, mohon dikawal mereka semua. Jadi harapan saya kepada Pak Henmaidi dan Pak Yos, berikan, alokasikan waktu bagi mereka, nanti entah itu habis Isya, jangan tidur, di samping mereka belajar dunianya, alokasikan waktu di Al-Quran. Saya mohon minta 4 jam sampai setengah jam satu hari. Jangan sampai ada waktu berlalu tanpa apa. Ini pilot project. Yang 3 ini pilot project. Teman-teman angkatan sekarang, pilot project. Kalau mereka sukses, maka Bapak sama dengan berdakwah kepada yang lain. Tapi kalau mereka gagal, apa antu Ansani janji-janji doang, itu buktinya pasif awalnya aja bisa enggak lagi. Nah, jadi Bang Yos, pundak Bapak sekarang dakwah umat, dakwah Quran itu di Sumbar untuk mahasiswa. Saya taruh di pundak Bapak, kawal mereka semua. Dan di pundak Pak Henmadi juga saya titip Haikal. Kalau Haikal gagal, maka sama Bapak dengan meruntuhkan Al-Quran di Minang. Bang Yos, saya titip 3 orang anak Bapak, kalau dia nggak belajar Quran lagi, sama saja Bapak tidak pro dengan Quran, tidak cinta Quran. Kawal mereka terus. Dari hati kecil saya paling dalam. Mereka pintar. Bapak akan ditanya oleh Allah nanti, nikmat anak pintar. Kau kemanakan nikmat? Pada saat hari nanti ditanya, waktu saluna yauma izin menimai. Ditanya kalian nanti semuanya. Anak-anak yang pintar kau apakan? Kau sekolahkan ke luar negeri, ke Australia. Sementara akhirnya jadi LGBT dia. Akhirnya jadi apa dia? Nggak tahu agama. Biarlah dunianya mewah, tapi anaknya pintar agama. Itu ya Bang Yos, setuju ya Bang Yos? Sangat setuju, absolutely agree. Agree. Sangat setuju, sangat setuju. Ini setuju ya. Saya titip, Insyaallah. tolong dikawal setiap hari dia untuk memahami Quran. Baik Pak Samsadi dan teman semuanya, Bang Marman, kita buka diskusi menjawab ya. Tapi kesempatan yang lain. Mudah-mudahan dengan dialog kita keluarga pagi ini menggugah bapak-bapak, ibu-ibu yang ini yang hadir ramai Pak, 230 orang. Mudah-mudahan berdampak kepada keluarga lain dan kami insya Allah pada libur semester berikutnya kami mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Memang tahap pertama pasti ada yang kurang dan kurang. Mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi yang kurang-kurang ini kami mencoba untuk menutup. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan ke moderator. Izinkan Buya kami menyampaikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Buya dan seluruh keluarga besar tim di sana. Jazakumullahu hamdan katsiran. Insyaallah berkah. Jadi
apa yang sudah dititipkan kepada kita ini kita pelihara, kemudian ilmu yang Buya berikan kepada anak-anak kita ini sama-sama kita tumbuh kembangkan, sehingga manfaatnya akan semakin banyak dan berlipat, dan kami doakan semoga terus pahalanya pun mengalir pada Buya dan seluruh Amin, keluarga. amin, ya rabbal alamin. Iya. Kemudian ya, saya kembalikan Mas Boyka.